Shalom buat kita semua. Bapak menyapa kalian, apa kabar kalian semua? Ya, puji Tuhan, kita dalam keadaan baik. Dan saat ini, di bulan yang baru, di bulannya Agustus, ya kita tetap semangat dalam melakukan segala aktivitas kita. Hari ini kita mau melakukan kebaktian. Mari kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui ibadah ini dipenuhi oleh sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita angkat pujian, oh betapa dalamnya kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejauh Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Nanti kita berdoa. Benar Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami ya. Kami merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, tak pernah habis-habisnya ya Tuhan. Buktinya Tuhan, pada saat ini Tuhan, jika kami Engkau izinkan masuk di bulan yang baru, di bulan Agustus ini ya Bapak, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena pertolongan Tuhan yang menyertai kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berikan hati dan pemikiran kami sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan masih Engkau Roh Kudus dalam hati kami untuk memulai ibadah ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau hadir dalam hidup kami, sehingga melalui ibadah ini Tuhan kami memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Kami memperoleh penguatan yang daripada Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang begitu menakutkan ya Tuhan. Di masa-masa pandemi yang begitu masih mencekam ya Tuhan. Banyak mungkin di antara teman-teman kami atau orang lain ya Tuhan yang terpapar virus ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berikan kami perlindungan, berikan kami kekuatan Tuhan dalam melawan virus ini ya Tuhan. Kami berdoa, mungkin ada dari antara teman-teman kami yang mungkin terpapar kena virus ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menguatkan mereka, biarlah kiranya Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh pulih ya Tuhan, mengalahkan virus ini Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh kembali melakukan aktivitas mereka seperti biasa ya Bapak. Tutup bungkus keluarga kami ya Tuhan, jangan biarkan di antara keluarga kami yang terpapar virus corona ya Tuhan, supaya kami senantiasa boleh bersama di dalam keluarga, merasakan berkat-berkat Tuhan, merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Menguserahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Bahkan juga tak lupa kami berdoa buat guru-guru kami dan beserta keluarganya ya Tuhan. Biar Tuhan memberikan kesehatan kepada guru kami ya Tuhan. Berikan perlindungan yang daripada Tuhan. Dijauhkan juga dari paparan virus corona ya Tuhan. Supaya guru-guru kami tetap semangat di dalam memberikan pembelajaran kepada kami walaupun secara online ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini ya Bapak. Bahkan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan juga Kau berikan hikmat, Kau berikan kesehatan juga Tuhan. Di dalam menyampaikan firman Tuhan, biarlah kiranya dia boleh menyampaikan dengan bahasa yang boleh kami mengerti ya Bapak. Dan kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberikan tanah yang subur di dalam hati kami ya Tuhan. Supaya firman Tuhan yang ditaburkan bukan numpang lewat saja ya Tuhan, tetapi boleh kami ingat dan kami lakukan dan berbuah dalam kehidupan kami ya Bapak. Sehingga kami jadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Biar Engkau yang senantiasa mengampuni kami oleh karena kemurahan hati-Mu ya Bapa. Sehingga kami Tuhan tetap menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan walaupun dengan situasi yang masih menakutkan ya, karena begitu banyak orang yang terkena virus corona. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita melalui lagu ini, kita tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah cemas. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan perlindungan. Amin. Kita angkat pujian ini, Bapakku kata.
kerajaan surga. Puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, supaya kami menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Amsal 13 ayat 20. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, dari satu ayat ini kita belajar satu tema, yaitu pandai memilih pergaulan. Ya, pergaulan kita dapat menjadi penentu masa depan kita, adik-adik yang dikasih Tuhan. Karena itu, kita harus pandai di dalam memilih teman atau sahabat. Sebagai pemuda Kristen, kita harus bisa membedakan hal yang baik dan buruk dalam pergaulan. Jadi, tidak boleh sembarangan berteman. Ya, hati-hati dalam berteman. Kalau kamu belum kuat, kalau iman kamu masih gampang digoyahkan, jika kita tidak pandai dalam memilih pergaulan, bisa saja kita terjerumus dalam perbuatan yang menimbulkan dosa. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, karena di usia muda ini kita akan menunjukkan jati diri kita kepada orang lain. Karena pergaulan adalah salah satu faktor penentu sikap kita di usia remaja ini ya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Di dalam pergaulan yang baik, hidup kita ke depannya juga akan baik. Dan apabila pergaulan kita buruk, maka keburukan akan menanti kita di masa yang akan datang. Jadi kita harus hati-hati. Semua pilihan ada di depan kita. Kita mau hidup kita di masa yang akan datang baik-baik saja atau tidak baik-baik. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Hati-hati dalam memilih pergaulan. Makanya di Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, jadi ayat ini kita bisa jadikan motivasi untuk menjadi pemuda Kristen yang benar, menjadi remaja yang benar. Karena Tuhan sudah berfirman, barang siapa hidup bijak maka akan menjadi bijak. Begitupun sebaliknya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Jika kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan lebih sadar dalam memilih pertemanan. Kita diingatkan untuk melihat teman hanya berdasarkan suka, nyaman, dan bisa membuat bahagia untuk masa ini. Hati-hati yang hal begitu. Ya. Tetapi kita dituntut untuk dapat melihat teman atau sahabat yang mampu menuntun kita ke dalam kebenaran menurut firman Tuhan. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya tidak terjerumus ke dalam lingkungan pergaulan yang salah. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tidak mencari kesenangan untuk saat ini. Kebanyakan pergaulan yang salah memang terasa lebih membahagiakan untuk saat ini. Tapi apakah yang kita butuhkan hanya senang sesaat saja? Tentu saja tidak ya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita juga perlu memikirkan kemana kita akan melangkah untuk menuju jalan yang benar. Yang kedua, pengaruh dari teman. Teman akan menjadi faktor terbesar sikap kita akan terbentuk. Teman bisa membawa kita untuk melakukan hal yang baik dan yang buruk. Jadi hati-hati. Dari sini sudah terlihat apakah kita mau memiliki sikap baik atau sikap buruk. Jika kita memilih untuk membentuk karakter baik, baiklah pilihlah teman-teman yang bisa membawa kamu ke jalan yang baik, yang bisa membawa pengaruh baik dalam hidup kamu. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, terlalu nyaman dengan lingkungan pergaulan. Nah, nyaman
nyaman di dalam lingkungan pergaulan bisa baik dan bisa buruk. Itu semua tergantung dari pergaulan apa yang kita ikuti. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jika kita bergaul dengan seorang teman yang rajin membaca Alkitab, maka kita akan termotivasi untuk rajin membaca Alkitab. Jika kita bergaul sama teman yang suka belajar, maka kita juga akan termotivasi jadi rajin belajar. Nah, tapi jika kita nyaman dengan pergaulan yang tidak suka berangkat ke gereja, malas belajar, suka tiduran, pasti kita juga akan malas mengikuti ibadah, malas belajar. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, rasa kecewa yang menjadi faktor penyebab kejerumusan pergaulan anak muda saat ini adalah salah satunya adalah rasa kecewa. Mungkin kecewa dengan keluarga, kecewa dengan teman, ya, kecewa dengan gebetan, kecewa dengan kekasih. Tapi jangan dulu ya punya pacar adik-adik yang dikasihi Tuhan. Belum saatnya, nanti ada waktunya untuk punya pacar. Jika kita sedang kecewa dan masuk ke lingkungan yang salah, maka bisa jadi kita akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, boleh kecewa, tapi jangan sampai kecewa yang berlebihan, ya. Nah, hari ini kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita memiliki motivasi untuk memikirkan masa depan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika seorang pemuda atau seorang remaja memiliki sifat malas, maka lebih mudah ia terjerumus ke pergaulan yang salah. Apalagi malasnya adalah memikirkan masa depan. Jadi kalian harus memilih lingkungan pergaulan pemuda yang baik, memilih pergaulan remaja yang baik, yang mampu membawa kalian lebih baik lagi ke depannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, contoh bacakan kepada kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari sini kita diingatkan supaya kita patut bahagia karena kita tidak berjalan di jalan orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan tidak berada di kumpulan pencemooh, melainkan suka dengan hukum Taurat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak mencari kesenangan untuk saat. Kita juga diajarkan supaya kita tidak terpengaruh dari teman kita, perilaku teman kita yang buruk. Jangan sampai. Selanjutnya, supaya kita tidak nyaman dengan lingkungan pergaulan yang tidak baik. Karena ketika kita melakukan ini, maka hidup kita masih panjang lagi. Kita tidak memikirkan masa depan kita. Ketika kita menghindari semuanya ini, adik-adik yang dikasihi Tuhan, berarti kita mempunyai masa depan. Kita pikirkan masa depan kita. Nah, untuk adik-adik semuanya, tetaplah berjuang untuk masa depan kalian semuanya. Karena kalian semua pasti memiliki yang namanya harapan, memiliki yang namanya cita-cita. Jadi bagaimana caranya supaya cita-cita kita itu tercapai? Kita harus memikirkannya dan harus melakukannya, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jadi dari sini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita berhati-hati dalam memilih pergaulan. Jangan sampai kita terjerumus terhadap pergaulan yang tidak baik, terhadap pergaulan yang buruk. Ya, kita baca dari Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berbuahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jadi di sini kita diajarkan oleh firman Tuhan supaya kita tidak serupa dengan dunia ini, supaya kita berbuah dengan pembaruan budi kita. Sehingga apa? Sehingga kita mengerti mana kehendak Allah, mana kehendak dunia, apa yang baik dan apa yang berkenan bagi Tuhan. Ini adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami pandai dalam memilih pergaulan kami. Mampukan kami Bapak ketika kami tidak pintar dalam memilih pergaulan, supaya kami tidak terjerumus
dalam pergaulan yang salah dari teman-teman kami. Bapak yang baik, dari sini juga firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami menjauhi setiap godaan-godaan yang membuat kami jauh daripada Bapak yang baik. Hamba-Mu berdoa untuk adik-adik. Tuhan tolong setiap mereka memiliki harapan dan cita-cita, supaya setiap semuanya itu boleh mereka raih, boleh mereka dapatkan ya Bapak. Terima kasih banyak Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kuis untuk hari ini boleh dilihat dan dikerjakan dan dikirim ke Google Classroom. Tuhan Yesus memberkati.